Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya, nama Jaseri, nomor induk mahasiswa 24065203844 untuk menyampaikan presentasi tugas mata kuliah K3L di program Profesi Insinyur Fakultas Teknik UI dengan topik tinjauan safety potensi runtuhnya galian terowongan pada proyek PLTA. Maka kita sampaikan pada slide ini adalah inti daripada tugas ini, yakni upaya perlindungan dan penjagaan atau the rule of safeguard runtuhnya galian terowongan pada proyek PLTA. Upaya untuk melakukan perlindungan dan penjagaan runtuhnya galian terowongan pada proyek PLTA bisa kita buatkan step-stepnya menjadi 7 langkah. Yang pertama adalah upaya penahanan dan kontrol. Upaya penahanan dan kontrol maksudnya bahwa potensi runtuhnya galian terowongan di proyek PLTA dalam kondisi normal harus dapat ditahan dan dikontrol agar jangan sampai terjadi. Kita kurung dalam kotak ini. Ada celah kecil, yang mana ini akan dijelaskan pada poin 2. Ketika muncul penyebab, meskipun sudah ada usaha untuk menahan dan mengontrol supaya galian terowongan tidak runtuh, namun runtuhnya galian terowongan tidak dapat dihilangkan 100% karena adanya faktor penyebab ini. Ketika faktor penyebab itu muncul, terjadilah potensi runtuhnya galian terowongan. Namun belum betul-betul runtuh, masih berupa potensi. Kemudian pada poin yang ketiga, munculnya potensi runtuhnya galian terowongan tentu menjadi masalah karena yang diharapkan pada kondisi normal itu tidak muncul potensi runtuhnya galian terowongan, sehingga ada gaps antara kondisi faktual dan kondisi normal. Maka gaps itu menjadi masalah. Berikutnya pada poin yang keempat, potensi runtuhnya galian terowongan itu mesti ada upaya penjagaan preventif. Apa itu? Yakni upaya preventif untuk menjaga runtuhnya galian terowongan, diantaranya dengan melakukan kontrol deformasi agar kembali ke kondisi normal. Karena dengan kontrol deformasi terjadinya keruntuhan galian terowongan itu akan terdeteksi. Ya. Jadi selama monitoring kontrol deformasi itu berjalan dengan baik, runtuhnya galian terowongan itu tetap bisa dipertahankan sebagai potensi, belum terjadi. Atau alternatif lainnya dengan menghentikan pekerjaan galian terowongan supaya kembali ke kondisi normal atau dihentikan sementara sesuai dengan keperluan proyek. Nah, ini posisinya di sini. Ya. Nah, upaya penjagaan preventif ini bisa jadi tidak berhasil, sehingga potensi terjadinya runtuhnya galian terowongan itu betul-betul menjadi kecelakaan kerja atau bahaya atau hazard. Ya, tak terkontrol.
Maksudnya upaya preventif terhadap potensi runtuhnya galian terowongan terkadang tidak berhasil sehingga galian terowongan runtuh menjadi kecelakaan kerja. Ini poin yang kelima. Sedangkan poin selanjutnya yang keenam, ketika terjadi bencana atau kecelakaan kerja runtuhnya galian terowongan akibat tak terkontrol, tentu perlu upaya mitigasi untuk menangani bencana runtuhnya galian terowongan tersebut. Apa itu upaya mitigasi? Maksudnya adalah ketika galian terowongan runtuh, maka penanganan yang dilakukan adalah dengan upaya mitigasi agar tertangani sehingga dampaknya tidak terlalu parah. Nah, pada poin yang ketujuh, yang terakhir, ketika runtuhnya galian terowongan tersebut menjadi kecelakaan kerja yang tidak termitigasi dengan baik, maka maksudnya adalah runtuhnya galian terowongan tidak disertai upaya mitigasi atau tidak tertangani dengan baik sehingga menyebabkan dampak yang lebih besar. Dampak yang lebih parah, bisa jadi menyebabkan fatality atau kematian pekerja galian terowongan.